di bagian slide selanjutnya. Ya. Jadi kalau misalkan ada di antara Bapak Ibu yang mempertanyakan mengapa Allah menghendaki perbedaan, gitu ya. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Kalau saja Allah menghendaki umat itu menjadi satu atau sama, tidak ada perbedaan, maka itu di antara hal yang paling mudah untuk Allah. Sangat mampu untuk Allah jadikan demikian. Cuman kenapa tidak? Karena ada alasannya tersendiri. Apa? Nah, ini ada dua alasan Bapak Ibu. Ada dua alasan utama kenapa Allah tidak membuat kita menjadi sama. Yang pertama, Allah menyebutkan liyabluwakum fima atakum. Dalam rangka menguji kita Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita mau ambil contohnya, anggaplah kita kaitkan dengan tema kita berkaitan dengan adab masalah menyikapi perbedaan pendapat. Berapa banyak orang itu yang boleh jadi gagal ketika dia dihadapkan dengan situasi harus harus ada di lingkungan atau harus ada di situasi di mana orang-orang sekitarnya itu berbeda pendapat dengan diri dia. Contoh paling gampang begini Bapak Ibu. Anggaplah Bapak punya pemahaman bahwa, ini contoh kecil saja ya, Bapak itu berpemahaman bahwa kalau sudah wudhu, misalkan kita ambil contoh, kemudian saya bersentuhan dengan istri saya, maka batal. Nah, sedangkan istri Bapak atau boleh jadi anak perempuan Bapak dan seterusnya punya pandangan yang berbeda. Di antara pandangannya misalkan, oh kalau sentuhan dengan, misalkan anaknya ditanya, ya kalau sama mamah mah gitu, misalkan ya, kalau sama ibu ya nggak batal, kan ibu begini begitu misalkan. Nah, yang jadi poin adalah ketika Bapak ada di situasi seperti itu, maka apakah Bapak bisa dengan tenang menjawab itu, menyikapi itu, atau justru memberikan counter-counter yang justru membuat runyam gitu. Apakah tiba-tiba, oh enggak, yang benar tuh yang begini ya. Kamu udah tahu dari mana? Jadi runyam kan. Padahal itu harus fair. Nah, ini kan bagian dari ujian sebetulnya. Gitu ya. Ketika kita dikasih lingkungan yang berbeda dengan kita, apakah kita bisa tenang, kemudian bisa menyikapinya dengan dewasa, dengan bijak, atau justru sebaliknya gitu. Ya. Nah, ini salah satu contoh saja. Kemudian yang kedua, tujuannya apa? Tujuannya dalam rangka memotivasi. Ya, fastabiqul khairat. Makanya di lanjutan ayat Allah meminta untuk kepada kita agar berlomba-lomba di dalam melakukan kebaikan. Berlomba-lomba di dalam meningkatkan amal soleh dan seterusnya. Apa maksudnya? Adanya perbedaan itu tentu kalau kita lihat di zamannya para imam madhab yang 4 itu, maka para imam madhab itu tentu berkahnya atau kebaikan yang didapatkan dengan adanya perbedaan, misalkan contoh antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i, ada perbedaan antara guru dengan muridnya, tapi ternyata dengan adanya perbedaan itu mereka menyikapinya dengan bijak. Dari situ masing-masing terus mengembangkan keilmuan dan seterusnya, pada akhirnya menjadi satu mazhab, menjadi satu pendapat yang bisa kita ikuti. Dan apa manfaatnya hari ini? Sederhananya dari adanya beberapa keterangan dalam 4 mazhab itu sebetulnya menjadi opsi, menjadi pilihan secara umum ya. Kalau misalkan kita tidak sanggup melakukan satu pilihan, maka kita pindah ke pilihan yang lain. Ini dalam konteks amaliyahnya orang awam, dan ini diperbolehkan gitu. Jadi ini salah satunya, oh jadi kebaikan ya, jadi memotivasi, berbeda akhirnya jadi ini. Kemudian kalau untuk konteks kita gimana? Kalau buat kita hari ini bagaimana fastabiqul khairat itu? Bapak, Ibu ketika melihat perbedaan, apa yang muncul? Apa yang akhirnya reaksi apa yang muncul dalam diri kita? Kalau dari situ Bapak misalkan contoh, melihat kok ini ibadahnya agak beda ya.
yang apa namanya nggak seperti pakem biasa yang saya lihat gitu. Nah, kalau dari situ Bapak jadi penasaran, kemudian Bapak cari tahu, belajar, baca buku, lihat keterangan video-video di YouTube misalkan penjelasan akan satu model ibadah tertentu, maka itu jadi satu hal yang baik. Jadi setiap melihat perbedaan kemudian kita terdorong untuk pengen belajar lagi, cari tahu lagi. Itu fastabiqul khairat. Tapi nanti ada yang ketika ada berbeda, dia nggak mau belajar, nggak mau cari tahu, justru dia berhenti di, wah ini kayaknya sesat nih. Kenapa? Karena beda dengan yang saya pelajari. Ya, ini bahaya besar. Nah, itu kan ujian juga, balik lagi ke poin yang tadi ujian. Di sisi lain itu menjadi bisa menjadi kesempatan kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dengan apa? Kita melihat ada perbedaan, maka gimana cara menyikapinya? Oh, saya harus belajar nih. Saya harus explore nih. Biar wawasan saya tentunya semakin kaya. Gitu ya. Nah, ini kurang lebih untuk mengantar juga. Oke, boleh dilanjut? Nah, ini kata kuncinya Bapak Ibu, mohon izin ya. Nah, saya lupa tadi di awal mau bilang begini. Ini saya tadi kan disebut yang paling muda ya. Jadi saya berbagi Bapak Ibu ya, mohon izin niatnya hanya untuk berbagi. Nanti barangkali ada apa namanya, ada tambahan teman silakan. Kita ini aja sharing, diskusi gitu ya. Nah, ini salah satu yang harus jadi pegangan kita sebetulnya Bapak Ibu sekalian. Ya, tidak ada yang salah dengan perbedaan. Yang menjadi problem atau yang menjadi masalah itu adalah cara orang menyikapi perbedaan. Jadi ada orang itu karena dia terlalu cepat menghakimi atau karena dia tidak mau belajar, doktrin dari kelompok tertentunya terlalu kuat, akhirnya sampai-sampai ada di level merasa, oh perbedaan itu problematis, perbedaan itu sesuatu yang bermasalah. Padahal perbedaan itu tidak salah, nggak ada yang salah dengan perbedaan. Tapi yang jadi masalah nantinya adalah bagaimana cara orang menyikapi perbedaan itu. Ya, contoh lain yang paling mudah begini. Ketika ada misalkan kita punya anak, ini contoh saja ya. Anak yang pertama dia bilang misalkan, sama-sama perempuan, anak pertama dia bilang ke kita, Pak lihat tuh adik Maya menimancung hidungnya gitu. Hidungnya menimancung, jadi hidungnya meni bagus gitu. Nah, kata adiknya yang perempuan yang kedua, kakak mah kulitnya putih begini begitu gitu ya. Nah, menyikapi perbedaan itu, nah bagaimana caranya gitu? Berbeda yang satu misalkan ada yang mancung, ada yang tidak, ada yang putih, ada yang tidak. Nah, cara menyikapinya, kalau misalkan di situ akhirnya jadi apa namanya, jadi justru memunculkan hal-hal yang buruk, maka tentu jadi sesuatu yang problematis sebetulnya. Jadi cara menyikapi yang jadi pelajaran pentingnya sebetulnya, menjadi poin utamanya, bukan di perbedaannya, tapi di cara menyikapi perbedaan. Kurang lebih begitu. Boleh lanjut? Oke, kata lagi ya. Nah, perbedaan pendapat yang masih bisa ditoleransi. Bapak Ibu sekalian, jadi ulama itu biasanya membagi kepada dua bagian utama. Kalau bicara tentang perbedaan yang bisa ditoleransi dan tidak. Perbedaan pendapat yang masih bisa ditoleransi itu adalah di ranah furu'iyah atau cabang. Seperti masalah kunut gitu ya. Kemudian ketentuan safar dan lain semacamnya, banyak sekali. Masalah bacaan bismillah dalam sholat, ada yang jahar, ada yang sir, bahkan tidak membaca sama sekali gitu ya. Nah, itu adalah ranah ranah ikhtilaf. Di situ ada ruang untuk ikhtilaf di antara para ulama, yang artinya tidak ajek lah gitu, bahasa gampang. Tidak ajek. Jadi orang mau mengambil pilihan ini, pilihan itu silahkan. Jadi kita tidak bisa memaksakan pilihan kita pada orang lain. Contoh Bapak misalkan kunut, teman Bapak tidak kunut, maka
di ranah ini kita tidak boleh memaksakan pilihan kita kepada orang lain. Kenapa? Karena ini di ranah pendapat yang boleh atau masih bisa ditoleransi. Di sini kita harus saling menghargai satu sama lain. Ada satu ungkapan yang menurut saya bagus ya, berkaitan dengan poin ini. Apa? Fikih, ya, kita mungkin mengenalnya ini kan dengan kajian fikih gitu. Fikih itu luas. Hal-hal yang furu'iyah ini kan sangat luas. Tapi yang sempit itu hati kita biasanya. Nah, ini mudah-mudahan jadi pegangan juga untuk kita renungan bahwa oh ya, ternyata ya fikih itu kajian ibadah itu sangat luas cakupannya. Tapi boleh jadi kadang-kadang yang membuat kita akhirnya terasa kok tidak terasa begitu sempit itu apa? Oh ya tadi karena boleh jadi karena egonya, karena hawa nafsu dan seterusnya. Jadi itu yang harus hati-hati. Oke, boleh lanjut? Nah, perbedaan pendapat yang tidak bisa ditoleransi itu berkaitan dengan hal-hal usul atau usulia, hal-hal yang fundamental, yang mendasar. Kayak masalah tauhid. Tapi begini, Bapak Ibu sekalian, saya mungkin langsung ke rinciannya. Hal-hal yang tidak bisa ditoleransi itu begini. Allah itu, misalkan Allah itu esa. Allah hanya satu. Nah, ini semuanya sepakat. Tidak ada ranah untuk memperdebatkan itu. Nah, masalah tauhid. Tauhid juga sebetulnya nanti kalau kita lihat di dalam ilmu akidah itu sendiri, cara memahami tauhid itu nanti ada berbagai cara. Gitu ya. Makanya nanti ada beberapa madhab itu bukan hanya di dalam fikih, tapi nanti ada madhab-madhab juga yang berkaitan dengan akidah. Gitu ya. Kita mengenal contohnya ada Asy'ariyah, Maturidiyah, ya. Kemudian nanti ada madhab misalkan seperti Syiah, kemudian Mu'tazilah, kemudian apalagi Khawarij, gitu ya. Banyak dan lain semacamnya. Nah, cuman yang jelas dari beberapa poin itu tentu kita mengikuti nanti akidah-akidah yang memang dikategorikan sebagai akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kurang lebih demikian. Nah, ini bukan hanya tauhid, masalah rukun iman. Rukun iman pun memang betul, ya, rukun iman, rukun Islam gitu. Nah, karena nanti untuk Syiah itu ada yang berbeda gitu ya. Nah, selanjutnya untuk hal-hal yang telah menjadi ijma. Jadi bukan di ranah ini saja Bapak Ibu, contoh ketentuan sholat zuhur atau sholat subuh 2 rakaat itu semua sepakat. Kalau ada tiba-tiba kelompok muslim mereka menganggap atau menyebut sholat subuh itu 3 rakaat, nah ini dia di antara pendapat yang tidak bisa ditoleransi. Kenapa? Karena keluar dari ijma, sesuatu yang sudah disepakati, gitu ya. Nah, oke, boleh dilanjut? Ini kita ini, jadi nanti mudah-mudahan kita bisa maksimalkan di dialog ya biar lebih enak gitu. Kalau dua arah. Oke. Kesalahan umum dalam menyikapi perbedaan pendapat. Nah, ini sebenarnya ada di ayat yang tadi Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan kita bicara apa sih kesalahan umum orang ketika menyikapi perbedaan pendapat, ya ini sangat jelas, wala tattabi ahwa'ahum, kata Allah. Yang artinya yang punya peran. Kan tadi kita udah bicara di awal bahwa perbedaan itu adalah sesuatu atau kita bisa sebut sunatullah. Gitu ya. Ada hal yang memang sudah secara sengaja Allah desain, sengaja untuk rahasia tertentu, untuk hikmah tertentu, ada manfaat, ada maslahat besar di balik itu. Nah, nanti yang jadi masalah kapan? Ketika menyikapi perbedaan tersebut. Nah, di antara sumber utama, sumber masalah orang itu akhirnya menjadi salah di dalam menyikapi perbedaan ketika dia mengikuti hawa nafsu dia. Saya ulang, orang itu nantinya akan melakukan tanda kutip penyimpangan
ketika menyikapi satu perbedaan, kapan? Ketika dia menjadi budak dari hawa nafsu, ketika dia disetir oleh hawa nafsu. Jadi ini kata kuncinya begitu. Karena kalau sudah mengikuti hawa nafsu, banyak turunannya Bapak Ibu, mohon izin. Kalau sudah mengikuti hawa nafsu, banyak turunannya. Apa saja? Kalau sudah mainnya hawa nafsu yang diikuti dalam masalah menyikapi perbedaan pendapat, maka satu, dia akan mengklaim yang paling benar. Ya. Kedua, dia memaksakan pilihannya kepada orang lain. Kemudian apalagi banyak nanti. Contoh yang jadi masalah lagi apa? Dia menganggap bahwa atau berusaha mempersempit satu kasus atau satu keterangan. Contoh misalkan masalah kunut. Karena dia misalkan baru belajarnya kunut itu misalkan, oh tidak boleh. Misalkan kunut subuh misalkan tidak boleh. Kenapa? Bid'ah gitu ya misalkan. Contoh ada yang beranggapan demikian. Nah maka tadi ketika ditanya orang begini begitu, maka dia menjawab, kan Nabi nggak begini, Nabi kan nggak begitu, Nabi nggak mengamalkan. Kalau ini benar pasti dulu sudah dilakukan. Oh semua. Jadi ditutup semua pintu agar tidak ada ruang-ruang untuk bisa kita berkompromi, kurang lebih begitu. Ya, kalau sudah melibatkan hawa nafsu, wah udah sulit. Dan jadi sumbernya, akar utama orang itu menyikapi perbedaan pendapat yang sampai akhirnya bisa menyebabkan perpecahan itu ya karena dia mengikuti hawa nafsu. Intinya ini, ya. Nah ini hanya bagian dari turunan-turunan kecilnya saja, mengklaim yang paling benar, pendapatnya yang paling benar, memaksakan pilihannya kepada orang lain, menutup pintu-pintu untuk bisa berkompromi gitu. Oh nggak ada, ini mah nggak ada, kan di dalam Al-Qurannya nggak ada, di dalam hadisnya ada. Gitu ya, nggak ada. Kemudian Nabi kan nggak bilang begini, dan seterusnya. Gitu ya. Itu bahaya sekali kalau sudah tertutup, close minded itu sudah sangat berbahaya. Karena apa? Karena di antara yang nantinya Allah sebutkan di Quran, teguran keras untuk kita itu adalah ketika kita menghalalkan yang haram, sebaliknya ketika kita mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Kalau misalkan ternyata pas kita cek itu dibolehkan, kemudian kita bilang nggak boleh, haram, wah itu bahaya sekali. Karena Allah langsung yang memberikan teguran, melarang kita, satu menghalalkan yang haram, yang kedua mengharamkan yang dihalalkan. Gitu ya, ini penting sekali karena kalau disalahpahami nanti bisa bisa jadi pemahaman yang berbahaya, dan tentu nanti dari sisi pengamalannya juga nanti bisa problematis kurang lebih. Oke, boleh dilanjut? Nah, ini adab dalam menyikapi perbedaan pendapat. Nah, jadi kalau memang di Pak Agus ya mohon izin, jadi kalau di brief itu kan memang agak banyak ya. Cuman saya berfokus ke beberapa poin utama saja. Gitu. Ya, Bang. Iya. Nah, dari sependek yang saya telusuri, jadi sebetulnya pada intinya adab dalam menyikapi perbedaan pendapat itu ya tadi, ya, yang sebelumnya sudah disebutkan. Tidak mengklaim yang paling benar, menghargai pilihan orang lain gitu. Karena kalau seperti kalau yang disebutkan misalkan seperti menyampaikannya dengan bijak dan seterusnya gitu ya, tentu itu nanti ranah yang berbeda gitu ya. Kalau ranah kita Bapak Ibu di dalam muamalah keseharian kita dengan sesama kaum muslimin, tentu kan menurut hemat saya itu akan memunculkan problem baru. Contoh begini nih. Jadi kalau kita bicara adab dalam menyikapi perbedaan pendapat di lingkungan kita ya dengan orang sekitar kita, itu cukup hanya sebatas dua ini sebetulnya. Menurut hemat saya. Tidak mengklaim yang paling benar, menghargai pilihan orang lain. Jadi contoh begini, kita lagi ngobrol sama teman sesama jemaah di masjid misalnya. Terus dia bilang ke kita tiba-tiba,
ya apalah, misalnya satu keterangan gitu. Itu tuh kan katanya misalkan contoh satu kasus saja. Apa kalau sholat itu celananya misalkan harus cingkrang, tidak boleh isbal misalkan. Karena kalau isbal itu nanti di neraka dan seterusnya misalkan. Ya. Nah, ketika Bapak itu justru memiliki sudut pandang yang berbeda, nah, perasaan saya belajar dari guru saya bukan masalah cingkrangnya misalkan, bukan masalah isbalnya misalkan. Kenapa? Saya belajar misalkan kata guru saya dalam hati ya, ini contohnya dalam hati gitu. Kan yang disebut yang di neraka itu isbal yang huyala. Jadi kalau kita bicara konteks hadisnya itu, kok bisa Nabi bilang orang yang isbal pada saat itu dia di neraka? Ternyata isbal yang dimaksud itu isbal yang huyala. Huyala itu yang sombong. Yang artinya apa? Sekarang kalau misalkan dia tidak isbal, tapi dia sombong juga kena hadis ini. Artinya bukan di masalah cingkrang atau tidaknya, tapi di masalah sombong atau tidaknya. Ketika dia berpakaian demikian, apakah dia menjadi merasa benar? Dan itu yang menjadi poin sebetulnya. Ya, nah anggap di dalam hati itu Bapak bilang begitu, karena kalau dikeluarkan tentu menjadi problem gitu ya. Nah, itu. Oh kok saya tapi belajar dari guru saya nggak begini. Nah itu pasti jadi rame. Nah maksud saya, kenapa saya hanya berfokus ke hal-hal ini saja? Karena menurut saya ini yang paling maslahat untuk umat sekarang. Mohon maaf, adanya sebetulnya kalau kita bicara masalah perpecahan itu, ya sebetulnya salah satunya ketika kita tidak menguasai satu hal, tapi kita bicarakan ke orang lain. Jadi yang jadi masalah itu, dan ini sudah banyak asatid juga membicarakan hal ini, sebetulnya yang membuat umat itu akhirnya jadi rame gitu ya, tanda kutip, berkonflik dan seterusnya, ketika mereka baru ngaji 1-2 kali, itu disampaikan ke orang lain nggak setuju, akhirnya berdebat. Makanya sebetulnya untuk di ranah masyarakat, apapun yang didapat itu sebenarnya cukup untuk dia dulu sementara. Sampai dia nanti betul-betul banyak belajar lagi. Kalau dari yang sedikit itu dia langsung bagi karena segala macam, atau misalkan dia apa ya tadi untuk mengkanter dan itu jadi problem sebetulnya. Ya. Makanya saya tidak masuk ke ranah nanti menyampaikan ke orangnya masalah perbedaan pendapat dengan cara yang bijak, itu betul maksudnya. Kalau misalnya ditanya mungkin kita sampaikan dengan bijak, udu ila sabili rabbika bil hikmati wa mau'izatil hasanah, itu betul bagus. Cuman kalau saya mau bilang yang lebih aman, yang lebih selamat, yang lebih minim resikonya adalah ketika kita cukup diam saja. Ketika ada yang berbeda, cukup tahu, selesai. Menghargai saja, tidak memberikan gestur-gestur kita tidak nyaman dan seterusnya. Contoh lain misalkan ketika kita sholat gitu ya, melihat ini imamnya kayaknya nggak sesuai dengan kriteria imam yang diajarkan guru saya misalkan. Akhirnya iftiraq, keluar dari jamaah, ini juga bermasalah dalam ketentuan fikih. Karena tidak boleh sampai demikian. Atau misalkan, wah ini saya biasanya kunut, imamnya nggak kunut misalkan. Saya sudah iftiraq, keluar saja. Ini jadi fitnah nanti, jadi problem. Orang nanti mempertanyakan, lah si bapak ini kemana kok tiba-tiba keluar dari jamaah misalnya. Kecuali kau ke air, ada apa hajat, itu beda ya. Cuman kalau ternyata dasarnya begitu, orang tahu, Pak kenapa tadi keluar dari jamaah? Ini soalnya nggak kunut nih. Nanti saya nggak sah sholatnya begini-begini. Ini jadi masalah sebetulnya. Gitu ya. Atau misalkan, tadi kan nggak kunut, berarti apa namanya? Imamnya nggak kunut nih, berarti saya harus sujud sahwi misalkan. Nah ini akan jadi masalah nanti di masyarakat gitu ya. Makanya pada prinsipnya kalau contoh bab sholat berjamaah, Nabi itu mengatakan ikutilah imam. Inna majuilal imam liyutamma bi. Imam itu dijadikan sebagai seorang imam itu untuk diikuti. Yang artinya apa? Kalau misalkan imamnya takbir, ikut takbir. Termasuk imamnya kunut, ikut kunut saja. Gitu. Karena itu memang acuannya demikian. Masalah kita, nah ini masalah nanti kan kembali lagi ke kedewasaan kita. Kalau kita misalkan kan nggak boleh begini begitu. Nah itu yang agak repot sebetulnya. Makanya menurut saya sekali lagi adab dalam menyikapi perbedaan pendapat itu ya tadi, satu, tidak mengklaim yang paling benar. Kedua, menghargai pilihan orang lain. Di antara cara menghargai itu apa ya tadi?
kitanya berlapang dada gitu ya, kitanya ketika ada di situasi seperti tadi kitanya menyesuaikan saja, tidak perlu menunjukkan gestur-gestur yang sekiranya menimbulkan tuduhan gitu ya, fitnah-fitnah, ini kenapa sih bapak kayaknya nggak nyaman apa segala macam, kurang lebih itu. Oke, boleh dilanjut. Oke, nah bapak ibu sekalian, ya mohon izin ya, sebetulnya dari tema ini ada dua topik besar sebetulnya kalau menurut saya ya. Yang pertama itu tentang masalah perbedaan pendapat atau masalah perbedaan secara umum. Nah, yang kedua yang saya pahami maksudnya adalah apakah dari perbedaan pendapat itu atau dari cara menyikapi perbedaan pendapat itu membuat akhirnya umat Islam terpecah belah. Nah, itu. Jadi makanya saya buat semacam dua sub gitu ya. Nanti mohon diingatkan ya Pak, kalau misalkan kelebihan. Tapi insya Allah saya percepat ya, enggak ini. Karena saya lebih senang berdialog dulu. Oke, Bismillah. Nah ini juga menarik ya. Kalau dari briefnya berangkat dari pertanyaan mengapa. Kalau saya apakah? Karena nanti mengapanya juga ada. Ini kelihatan sepele tapi memberikan tendensi yang berbeda. Kesannya beda. Apakah dengan mengapa itu berbeda? Ada yang tahu Bapak Ibu perbedaannya apa kalau di sini? Apakah dengan mengapa? Kalau mengapa itu sudah harus fokus ke alasannya. Sedangkan kalau apakah itu masih lebih lebar, lebih luas begitu pertanyaannya. Betul. Nah, itu salah satunya ya. Kenapa saya berangkat dari apakah? Bukan dari mengapa. Kalau mengapa, berarti kita seakan-akan sudah sepakat bahwa umat Islam hari ini memang terpecah belah. Nah, sedangkan apakah itu seakan-akan memverifikasi atau memastikan apakah betul umat Islam hari ini terpecah belah. Gitu ya. Boleh dilanjut? Nah, ketika kita ingin memastikan apakah memang umat Islam itu terpecah belah, maka kita harus tahu indikatornya. Gitu ya. Nah, saya ingin tanya misalkan ke Bapak Ibu sekalian, mohon izin, Bapak Ibu pernah ada nggak yang Bapak Ibu itu anggaplah berasal dari satu ormas, kemudian sholat di masjid tertentu yang masjid tersebut terafiliasi dengan ormas tertentu yang berbeda dengan ormas yang Bapak Ibu pegang. Maka pertanyaannya, kira-kira Bapak Ibu bisa sholat di situ atau justru nggak boleh sholat di sana? Ya, saya kira tidak ada yang sampai se-ekstrim itu. Ya, tidak ada yang sampai se-ekstrim itu misalkan orang sampai kamu mau sholat di mana? Contoh ya, contoh saja mohon izin. Karena sudah bilang ini ke Pak Gus saya tidak berormas. Jadi saya positioningnya itu di tengah. Tadi kan disinggung juga saya pesantren dulu kurang lebih 7 tahun di Pondok Pesantren Darussalam. Pondok Pesantren Darussalam ini pondok pesantren alumni Gontor. Jadi yang Bapak Ibu tahu boleh jadi kan, Gontor itu memang dia tidak berafiliasi dengan ormas tertentu, tapi di dalamnya memang ada yang dari NU, Muhammadiyah, Persis dan seterusnya. Tapi saya pribadi tidak berafiliasi dengan ormas tertentu. Gitu. Makanya ya cenderung lebih bisa menyesuaikan, kurang lebih demikian. Nah, kenapa indikatornya ini penting Bapak Ibu sekalian? Agar kita bisa memastikan apakah benar umat Islam itu hari ini terpecah belah. Kalau misalkan kita tidak bisa sembarang masuk masjid ditanyakan KTA-nya mana misalkan, ini Masjid Muhammadiyah ditanya KTA-nya mana ya, atau misalkan kita masuk ke apa ya masjid lain misalkan yang afiliasinya dengan Nahdlatul Ulama gitu ya, ditanya nggak misalkan KTA-nya apa, oh saya mah KTA-nya nggak ada KTA, saya misalkan adanya KTP misalkan gitu ya, nggak boleh masuk misalkan. Nah, itu kan tentu itu sudah di level yang agak ekstrim gitu ya. Faktanya itu tidak terjadi. Kemudian apa indikatornya makanya? Misalkan Ustadz, karena saya melihat hari ini banyak beredar video-video dakwah yang saling mengkanter, saling mentahdir, saling mengkafirkan, saling membid'ahkan misalkan. Nah nanti saya akan bertanya kembali,
Bapak Ibu, apakah kita bisa memastikan akun tersebut dibuat oleh orang Islam? Jangan-jangan akun-akun yang memecah itu adalah akun-akun yang dibuat oleh orang-orang di luar Islam yang mereka boleh jadi menjadi musuh kita. Ya, nah ini yang harus jadi di sini saya hanya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berpikir gitu. Berpikir sejenak, merenungkan. Oh iya ya, jangan-jangan musuh Islam. Apalagi indikatornya Ustadz, saya lihat sekarang itu ada beberapa asatid ulama yang seringkali mengajukan undangan untuk diskusi, untuk berdebat dan ini berarti kan umat kita tidak baik-baik saja Ustaz, sedang begini begitu. Ya. Nah, tentu sekali lagi orang itu kadang melihat berdebat itu sebagai sesuatu yang buruk. Ya. Padahal kalau kita mau jujur, sejak dulu para ulama kita itu memang sudah terbiasa dengan yang namanya diskusi. Diskusi itu dalam rangka memperkaya wawasan. Gitu ya. Ada input dan output. Ilmu itu kan harus diuji. Ya. Apakah ilmu itu sahih atau tidak itu harus diuji, harus dicek. Yang jelas, selama diskusinya di ranah ilmiah dengan adab etika itu hal yang lumrah dalam tradisi keilmuan muslim dan tradisi keilmuan para ulama, para masyaikh, para sarjana muslim itu hal yang biasa berdebat demikian. Tapi kalau debatnya debat kusir, memberikan kantor-kantor ke personal, tentu bukan debat-debat yang diperbolehkan. Itu ya. Nah, jadi sekali lagi harus kita cek apa indikatornya umat Islam itu terpecah. Gitu ya. Oke, boleh dilanjut? Nah, tadi ya ini sudah disinggung. Jangan-jangan video-video beredar yang kita lihat saling menjatuhkan satu sama lain, ini jangan-jangan dari orang di luar Islam. Ini ada salah ya. Orang internal Islam, insider itu berarti orang kita, orang di dalam Islam. Outsider itu orang di luar Islam, eksternalnya. Ya, boleh dilanjut? Ini ada penjelasannya Bapak Ibu ya. Nah, Syekh Muhammad Abduh pernah berkata, Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Kemuliaan Islam itu tertutup oleh pemeluknya sendiri. Apa artinya? Kalau misalkan kita melihat sekarang ada yang ibaratnya kita merasa dari sini ada konflik begini begitu dan seterusnya. Ada orang yang malah memperkeruh dan seterusnya. Maka ya perkataan ini adalah perkataan yang masyhur di kalangan ulama bahwa memang Islam itu kemuliaannya banyak ditutupi atau tertutup oleh kaum muslimnya itu sendiri. Makanya orang bijak itu ya, kalau kita mau bijak memandang Islam itu jangan dari pemeluknya, tapi lihatlah Islam dari ajarannya. Karena kalau Islam dilihat dari pemeluknya, kita kerepotan. Kita akan menjadi orang-orang yang justru merusak kemuliaan Islam itu sendiri. Contoh kecilnya begini, yang sering sekarang juga mulai di framing Bapak Ibu ya, ini hati-hati. Misalkan masalah pesantren, begitu ya. Oh ini di pesantren ada pelecehan, pesantren ada begini begitu. Saya itu kadang mempertanyakan kenapa kok orang itu terus media-media itu terus memframing demikian. Bahkan ada salah satu ulama juga mantan gubernur NTB, kalau salah ya, Golden tahu mungkin. Nah, Tuan Guru Bajang, gitu ya. Itu beliau pun memberikan satu komentar karena apalagi belakangan ini para ormas-ormas Islam, kelompok-kelompok Islam itu banyak yang ditanda kutip direndahkan atau difitnah oleh pihak-pihak tertentu, gitu ya, oleh media dan seterusnya. Oh ini terjadi karena ada satu kasus pada saat itu ya, salah satu kasus misalnya ada salah satu santri yang dibakar itu, yang artinya yang poinnya itu begini, ada bahasa yang menarik dari ulama. Kata ulama, at-ta'mimu lugatul juhala. Mengeneralisir itu bahasanya orang jahil. Bahasanya orang yang minim ilmu. Ini kan kalau kita bicara logika Bapak Ibu, contoh. Mohon izin ya, misalkan ada
misalkan salah satu dari komunitas ini, misalkan ada salah satu dari komunitas muskaf ini yang dia itu senang berdebat gitu, senang memperkeruh masalah. Apakah dari situ bisa disimpulkan semua anggota muskaf itu dia suka berdebat? Tentu tidak. Itu diantara logika yang cacat gitu ya, bermasalah. Tidak demikian cara menyimpulkannya, memahaminya. Sama halnya dengan ini. Jadi sekali lagi kalau kita melihat, oh kayaknya umat Islam lagi bermasalah nih dan seterusnya, tidak bisa hanya dilihat dari faktor atau aspek pemeluknya, karena pemeluknya bisa salah. Kita tidak maksum kan, beda dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini poin juga, satu poin bahwa kadang-kadang gitu, terkadang-kala yang jadi masalah itu memang Islam itu kemuliaannya itu tertutup oleh pemeluknya sendiri. Ini jadi poin Bapak Ibu ya. Oke, dilanjut boleh? Nah ini kalau ini jelas ya, kalau kayak orang-orang di luar Islam, tentu mereka di antara cara mereka merusak Islam itu ya merusak dari dalam. Dan itu sudah menjadi satu keterangan di dalam Al-Quran menggunakan kata lan. Lan itu tidak akan pernah. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Gak akan ridho terus. Mereka itu sampai kapanpun gak akan ridho dan akan terus berusaha menjatuhkan Islam. Dan cara mereka menjatuhkan Islam hari ini, mereka itu berusaha menguasai banyak ilmu. Bahkan banyak orang-orang misalkan misionaris apa segala rusak itu dia dengan mempelajari Quran, hafal Quran dan seterusnya, akhirnya mereka muncul ke permukaan mengatakan saya seorang muslim padahal mereka bukan muslim dan seterusnya untuk merusak Islam dari dalam. Termasuk isu-isu masalah perpecahan ini juga, ini harus hati-hati. Makanya tadi saya berangkat dari apakah gitu ya. Boleh dilanjut? Kalau ini mah jelas gitu ya. Nah, ini yang saya ingin tekankan tuh Bapak Ibu, mohon izin ya. Jadi kenapa misalkan Ustadz mulainya berangkatnya dari apakah? Karena saya ingin Bapak Ibu memahami atau menyadari bahwa kalau ditanya apakah cara menyikapi perbedaan ini membuat umat Islam itu menjadi pecah, maka jawabannya iya, tapi hanya sebagian kecil saja. Hanya sebagian kecil saja. Satu hal yang saya ingin perkuat di basis datanya begini. Ustadz tadi ya, contoh saya kan lihat di sosial media tuh, di Facebook, di Instagram misalkan. Ini barangkali belum tahu maksud saya, mohon izin. Saya lihat soalnya ini banyak berdebat merendahkan, ada muka Ustadz ulamanya dicoret-coret apa segala macam gitu ya. Nah saya ingin bilang begini Bapak Ibu, namanya sosial media itu dia ada algoritmanya, ada pola. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu contoh Bapak Ibu suka dengan sepak bola, akhirnya setiap ada video tentang sepak bola dilihat dari awal sampai akhir. Itu dilakukan terus-menerus ya. Maka itu nanti akan menjadi satu pola dan akhirnya nanti sistem dari sosial media apapun itu Instagram, TikTok dan sebagainya, maka itu akan memunculkan video yang serupa. Kan itu algoritma tuh begitu. Yang artinya apa? Kalau Bapak memang senang lihat video, contoh berdebat, menjatuhkan dan seterusnya, maka nanti yang muncul tuh yang begitu lagi. Maka nanti akan ada kesan, oh ini umat Islam terpecah belah nih. Kenapa? Karena video di HP saya ini tentang perdebatan, ini dan seterusnya. Tapi beda ketika misalkan Bapak senang misalkan hanya dengan kajian-kajian umum saja yang memang penting. Ada yang senang dalam kajian Quran, kajian fikih, kajian akidah, kajian tazkiyatun nafas dan seterusnya. Kalau sering melihat itu ya itu yang muncul. Oh saya seringnya lihat tentang Quran bisa tafsir, munculnya terus tafsir.
Ibu memiliki pandangan bahwa perpecahan karena perbedaan pendapat itu hanya bagian kecil saja yang terjadi di antara kaum muslimin. Kenapa? Karena begini, kalau ini dianggap sebagai satu isu besar, maka sebetulnya ini akan jadi racun tanda kutip di tengah-tengah umat Islam, Bapak Ibu. Orang sekarang tuh bayangkan Bapak Ibu, orang sekarang itu sudah pusing untuk masalah stabilitas ekonomi, masalah usahanya, kemudian sudah sibuk juga dengan masalah keluarganya dan seterusnya. Tiba-tiba dia beragama juga bermasalah, problematis, bayangkan. Ya kan? Kalau ini jadi isu yang dibesar-besarkan, wah ini agak repot. Yang paling berat bagi kami para pendakwah itu khawatir kalau ini isu seakan-akan dibuat besar oleh pihak tertentu misalkan ya, maka nanti orang itu tidak nyaman berada di tengah-tengah umat Islam. Orang tidak nyaman bahkan beragama Islam, bayangkan. Gitu ya. Di antara pesan guru saya itu begitu. Kita itu, Nabi kan bilang begini, yassiru wala tu'asiru, mudah permudah, jangan dipersulit. Absyiru wala tunafiru, berikan kabar-kabar gembira. Jadi jangan juga ceramah tuh, contoh ya kita berdakwah, oh ini Pak neraka, ini Pak neraka. Wah kalau neraka terus kita mundur. Ya, jadi sebenarnya kita harus peka. Makanya dalam kajiannya dakwah itu ada fikihnya, namanya fikih dakwah. Dan nanti ada juga namanya fiqhul waqi'. Kita harus memahami realita. Jadi dalam berdakwah, dalam mengajar, kita nggak bisa ibaratnya tanda kutip seenak jidat kita. Ya udah pokoknya harus menerima ini kebenaran, al-haqqu minallah misalkan. Tapi kita nggak mau terbuka, kita tidak mau memahami bahwa loh, masih banyak loh problem-problem di Islam itu. Masalah ekonomi umat, bagaimana dengan orang-orang yang dia untuk makan pun kesulitan, dan itu kan banyak isu-isu yang lebih penting sekarang gitu ya. Cuman pada intinya apa, makanya kalau bicara tentang perpecahan yang disebabkan oleh perbedaan pendapat, cara menyikapi perbedaan pendapat memang ada, tapi ini merupakan bagian kecil saja yang ada di internal umat Islam. Dan kita yang harus tahu kenapa nanti ada kejadian seperti ini, kenapa kok bisa akhirnya orang itu berselisih, terpecah belah hanya karena masalah perbedaan. Padahal tadi perbedaan itu kan sunnatullah. Bahkan ada keterangan dalam sebuah hadis ya, itu disebutkan bahwa al-ikhtilafu rahmati. Al-ikhtilafu fi ummati rahmati. Jadi ikhtilaf, perbedaan itu adalah rahmat. Karena tadi ada rahasianya. Dengan berbeda akhirnya bisa kita terus belajar. Kalau kita dibuat sama Bapak Ibu, kita nggak akan terdorong, termotivasi, ke-trigger untuk mau belajar, cari tahu. Gitu kan? Nah makanya nanti ada poin-poin juga penting yang kita harus tahu kenapa kok akhirnya ada sebagian di antara kita tuh yang tidak bisa secara bijak dewasa di dalam menyikapi perbedaan. Kenapa akhirnya sampai membuat terjadinya perpecahan di antara kaum muslim. Nanti kita akan bahas. Boleh dilanjut? Nah, baru masuk ke pertanyaan ini. Jadi anggaplah di awal kita asumsikan mengapa umat Islam, sebagian kecil dari umat Islam itu ada yang berpecah belah. Terpecah belah karena apa? Karena masalah menyikapi perbedaan pendapat. Nah, ini kita mulai bahas. Ini juga lumayan saya izin agak dalam biar kita betul-betul tahu akar masalahnya di mana. Boleh dilanjut, Pak? Jadi kalau ditanya mengapa, maka jawaban yang pertama ingin saya sampaikan, buruknya iklim pendidikan kita. Buruknya iklim pendidikan kita. Iklim pendidikan itu bisa di ranah keluarga, bisa di ranah instansi, lembaga-lembaga pendidikan, dan boleh jadi sistem pendidikannya juga bermasalah. Entah ada yang sadar atau tidak, cuman kalau saya merasakan betul
iklim pendidikan kita itu sangat buruk. Salah satu indikatornya apa? Data yang bisa saya ungkap, hal kecil saja lah. Contoh, kita temukan ada beberapa video kalau orang Jawa Barat ya, Bapak Ibu mohon izin. Di Jawa Barat itu ada misalkan keterangan informasi berita begini. Ada sekian anak SMP, dia tidak bisa menghitung. Bahkan ada yang tidak bisa membaca. Ini kan ada yang salah berarti Bapak Ibu. Kalau sekedar baca dan menghitung saja, basisnya, dasarnya tidak bisa. Ini kan berarti ada yang salah. Ya, dan banyak yang mengkritisi tentang situasi atau iklim pendidikan kita. Singkatnya saya mau sederhanakan begini, buruknya iklim pendidikan kita di ranah, saya tadi udah tegaskan, di keluarga, di ranah keluarga, di ranah lembaga pendidikan, ya, kemudian di ranah yang lain juga termasuk lingkungan dan seterusnya. Buruknya iklim pendidikan kita membuat umat ini menjadi tidak terlalu minat untuk belajar. Karena kalau iklimnya baik, positif, maka orang tuh akan minat untuk belajar. Gitu ya, sistemnya enak, antara porsi untuk istirahat dengan belajarnya juga proporsional, enak. Tapi kalau buruk, ya tentu itu akan mempengaruhi keminat belajar seseorang. Kalau minat belajarnya rendah, ya, minat belajarnya lemah, itu yang akhirnya membuat kita sempit pengetahuannya. Kalau pengetahuan seseorang sudah sempit, maka sempit juga cara pandangnya. Udah ngerembet ke yang lain. Makanya nanti ini ada yang kuning, ada yang putih, Bapak Ibu, ini bukan asal diwarnakan saja, tapi ada artinya. Yang artinya kalau buruk iklim pendidikan kita, akhirnya minat belajar rendah, minat baca, literasi kita, minat baca orang Indonesia kan sangat rendah. Ya, itu nanti Bapak Ibu turunannya ke banyak hal. Apa? Kalau iklim pendidikan kita lemah, buruk, kemudian minat belajarnya juga sangat kurang, maka kemampuan critical thinking, daya kritisnya rendah. Kalau daya kritisnya rendah, agak susah untuk mau mengeksplor hal-hal baru. Jadi apapun kayak ditelan saja, gitu ya. Nah ini yang terjadi. Nih contoh, kalau kita memiliki kemampuan critical thinking, contoh ya Bapak Ibu mohon izin. Kan sekarang dengan sosial media, arus informasi itu begitu banyak, begitu apa istilahnya, ya begitu deras gitu ya. Kalau kita memiliki kemampuan critical thinking, maka ketika kita dapat satu video saja yang menurut kita, oh ini provokatif nih, kita akan cari tahu ini akunnya asli betul, asli bukan, oh jangan-jangan buzzer nih. Nah, kan kita dari situ aja udah mempertanyakan. Makanya satu ayat yang harus jadi pegangan kita itu, idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang orang fasik, ada sesuatu yang tidak jelas, tabayun, harus diverifikasi, dipastikan, dicek. Nah, budaya verifikasi, budaya tabayun itu sangat rendah. Kenapa? Karena kembali lagi ke akar masalah, iklim pendidikan kita yang tidak yang buruk akhirnya membuat orang itu lemah critical thinking. Buruknya iklim pendidikan kita didukung, diperkeruh dengan apa? Fanatisme kelompok. Ini nggak bisa dipungkiri, nggak bisa dipungkiri. Fanatisme kelompok itu sampai gini. Ada salah satu ulama di Indonesia, pokoknya di daerah Jawa Timur. Intinya dia itu pernah ditanya, dia pernah apa? Dia pernah bukan pernah ditanya, dia pernah bertanya, mohon maaf, pernah bertanya. Saya kira kalau disebut namanya juga pasti tahu. Salah satu ulama besar di Nahdlatul Ulama namanya Gus Baha. Beliau pernah bertanya kepada salah satu jamaahnya lah yang ini gitu ya. Intinya dia bertanya, kenapa kamu melakukan satu ibadah tertentu yang itu memang jadi ciri khas di Nahdlatul Ulama. Bahasanya ini menarik Bapak Ibu, jawabannya ini menarik. Dan ini langsung dikritisi oleh Gus Baha juga sebagai tokoh di situ. Beliau orang ini menjawab apa jamaah ini? Kenapa kamu mengamalkan ini? Katanya.
Terus kata si jamaahnya, ya ini kan identitas kita. Nah ini yang jadi masalah. Dari jawabannya, identitas. Apa? Apa maksudnya Ustadz? Kenapa dia bilang identitas dipermasalahkan? Kalau bicara identitas, berarti ini sangat erat dengan fanatisme kelompok. Apa kesimpulannya? Banyak orang hari ini yang sibuk memperkuat, menonjolkan identitas kelompok, harusnya dia sibuk dengan menonjolkan identitas dia sebagai seorang muslim. Yang jadi masalah adalah kalau kita menjadikan syiar-syiar ibadah itu sebagai identitas kelompok, maka itu yang jadi masalah. Kenapa? Karena kalau ada orang yang berbeda, dipersoalkan, karena tidak sesuai dengan identitas dia. Dan tentu nanti akan jadi masalah-masalah lain yang tentunya bermasalah juga. Gitu ya. Ya akhirnya Gus Bam menjawab, loh gimana ibadah ya karena Allah, karena identitas. Ini yang jadi masalah sebetulnya. Kenapa kok Ustaz ada yang begitu? Sekali lagi ada doktrin, nggak bisa dipungkiri Bapak Ibu, namanya kelompok itu masing-masing biasanya mereka memberikan doktrin. Kita harus menjaga ini, menjaga itu. Jangankan di kelompok lah, kita bernegara juga kan kita didoktrin. Ya, kita itu misalkan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda, itu kan doktrin. Tapi namanya doktrin itu ada yang memberikan manfaat, kebaikan, ada juga yang justru menjadi madorot. Tergantung bentuk doktrinnya seperti apa, gitu ya. Nah, jadi sekali lagi ini. Nah, orang-orang yang ini fanatisme kelompok ini pun bisa ibaratnya eh, bisa inilah bisa masih bisa kita lawan gitu ya, masih bisa kita hindari, masih bisa menjadi faktor yang dikepinggirkan asal apa? Kembali lagi ke masalah pendidikan. Karena kalau pendidikannya sudah baik, dia belajar atau segala macam, maka dia nggak akan fanatik. Dia tahu namanya pengetahuan, itu namanya ilmu pengetahuan kan relatif. Boleh jadi ada satu ilmu pengetahuan, nanti ada juga bentuknya yang lain, sumbernya lain, dan seterusnya. Gitu. Makanya kembali lagi menurut saya poinnya itu yang utama itu masalah pendidikan. Makanya wajar, Bapak Ibu wajar. Ya, ini kalau kita lihat ini akarnya nih. Wajar kalau kenapa wahyu pertama Iqra nyuruh kita baca. Bukan hanya baca sebatas baca kayak kita baca pesan di WA, bukan. Tapi baca di sini memang harus penuh dengan daya kritis. Makanya kenapa di Quran itu banyak keterangan-keterangan yang menyuruh kita berpikir. Afala ta'qilun, ya, afala tatafakkarun. Intinya Allah tuh pengen kita jadi orang yang banyak belajar, banyak berpikir, gitu ya. Karena dengan itu kita tidak punya daya kritis, cara memandang yang nggak salah, nggak akan fanatik itu. Berangkat dari kayaknya pengetahuan dan apa namanya tadi dengan bijaknya nanti di dalam bersikap gitu. Yang pada intinya sumbernya itu dari masalah ilmu pengetahuan, baca begini begitu. Kan di Quran juga nanti selain afala takin ada banyak juga. Pokoknya di antara penjelasan ulama itu berkaitan dengan ada ayat-ayat, banyak ayat-ayat yang itu melibatkan kita untuk berpikir Bapak ini. Afala yanzuruna ila, apakah kamu tidak melihat? Nah, coba melihat, diamati, dilihat, direnungi. Kenapa kok misalkan ada unta begini? Kenapa ada ininya itu dan jadi nyuruh kita berpikir. Nah, kalau berpikir kan nanti biasanya muncul pertanyaan tuh. Iya ya, kenapa gini? Akhirnya cari tahu, belajar. Nah, itu yang akhirnya membuat orang itu sulit untuk dipengaruhi, sulit untuk didoktrin dan seterusnya. Ya, jadi pada intinya ini. Kemudian cara pandang yang salah itu saya ingin tekankan begini intinya. Cara pandang yang salah itu Bapak Ibu, ini juga disinggung yang dari Pak Agus, itu memang betul. Cara memandang umat antar umat itu hari ini mungkin jadi satu hal yang harus diperhatikan. Yang harus kita jawab begini Bapak Ibu, kita itu melihat sesama kaum muslimin itu dengan kacamata apa sih? Apakah kita melihatnya dengan kacamata mahabbah, cinta, atau kacamata apa? Apakah hanya dengan kacamata kepentingan, atau dengan kacamata apa? Allah itu mengajarkan, Allah dan Rasul mengajarkan kita
melihat sesama saudara, sesama kaum muslimin, bahkan manusia secara umum itu dengan kacamata mahabbah, dengan kacamata cinta. Kalau sudah menggunakan kacamata cinta di dalam melihat saudara kita, maka kita akan berusaha menutup aib mereka. Kita akan berusaha memaklumi segala kekurangan mereka, kesalahan mereka. Makanya kalau kita salah di dalam memandang atau salah menggunakan kacamata ya, di dalam melihat saudara kita, kaum muslimin, khususnya kemudian umumnya untuk manusia, maka itu yang akan menentukan reaksi kita ke depannya. Kalau kita memandangnya ya, ini kan berbeda berarti musuh, ini kan begini mah, ya agak susah. Jadi sekali lagi, hati-hati tadi dibahas, hawa nafsu, ego, hati-hati. Kita beragama itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, Allah ridho, Allah berikan banyak kemudahan nanti di akhir. Kan tujuannya itu. Kalau sekarang kita belajar agama justru membuat kita makin jauh sama Allah, lisannya semakin tajam dengan kaum muslimin, berarti kan ada yang salah dalam cara kita belajar. Bahkan dalam sebuah hadis yang indah ini harusnya jadi pegangan buat semua orang Islam. Nabi itu bilang begini, innama bu'istu, sungguhnya aku tuh diutus itu untuk apa? Untuk memberikan rahmat. Jadi kan nanti ada innama bu'istu li utammima makarim akhlak, tapi ada nanti di hadis lain, di riwayat lain Nabi menyebutkan, sungguh aku itu kalau diterjemahnya lah ya, aku itu diutus untuk menyebarkan rahmat, kasih sayang. Bukan la'anan. La'anan itu bukan orang yang suka melaknat. Yang artinya Nabi itu kalau ada yang melihat yang berbeda apa segala macam, Nabi merangkul, Nabi mengarahkan. Jadi tidak dipersoalkan, tidak dikit-dikit dipersoalkan. Ada bahasa yang indah kata ulama, Nabi itu kalau mau kita gambarkan, cara Nabi ketika melihat kekurangan kesalahan orang, gitu ya, sesama kaum muslimin bahkan orang-orang di luar Islam, Nabi itu kalau melihat ada satu kesalahan besar, maka Nabi menganggap melihat kesalahan besar itu sebagai kesalahan yang kecil. Ketika melihat kesalahan kecil, maka seakan-akan tidak ada kesalahan. Itu ada dalam rangka menjaga agar tidak muncul reaksi-reaksi yang buruk. Reaksi kita merendahkan, menjatuhkan, dan seterusnya. Itu yang harus kita teladani juga dari sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh dilanjut? Oh, tidak mau berupaya mengenal, boleh dilanjut? Karena nanti ada ayatnya, nah ini. Ini juga menarik. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Kalau mau saya bahasakan gampang Bapak Ibu ya, khususnya Bapak-bapak nih. Intinya kita itu harus banyak mengenal satu sama lain. Kudu harus banyak ngopi, Pak. Ajak ngopi lah. Kalau ada tetangga baru, teman baru, nggak kenal apa, ajak ngopi, ngobrol. Ya, ajak ngeteh, ajak apa ibu-ibu misalnya ngajak apa kuliner apa silakan ngobrol gitu ya. Karena nanti ada satu ungkapan ulama yang bagus menurut saya, kata ulama itu pokoknya bahasa diterjemahkannya begini. Musuh manusia itu adalah hal-hal yang dia tidak ketahui. Jadi manusia itu memiliki kecenderungan kalau hal-hal yang dia tidak kenal, dia tidak ketahui, maka dia itu akan menganggapnya sebagai ancaman atau hal-hal yang bermasalah. Bapak misalkan lihat ada orang depan rumah, lagi naik motor, main HP. Bapak curiga ini orang ngapain nih misalkan. Ternyata pas dicek dia lagi nyari alamat. Ternyata pas dicek mau ngantar paket gitu ya. Tapi di awal kita ada, sebelum kita tahu apa motifnya maksudnya, di awal kita ada semacam dugaan-dugaan kan begitu, ini kenapa nih orang ngapain nih, curiga, ada kecurigaan. Nah, kalau kita tidak mau curiga antara sesama kaum muslimin, maka ya kita harus mengenal. Mengenal itu tidak selalu harus mengenal secara langsung, mengenal itu dengan belajar juga. Oh, kita tahu ternyata ada budaya yang berbeda, ada urf yang berbeda, gitu ya. Salah satu contoh saja untuk penutup Bapak Ibu ya, sebelum ketanya jawab. Budaya di kita Bapak Ibu, di antara cara menghormati antara orang tua, anak ke orang tua adalah dengan mencium tangan, kan begitu, betul ya? Mencium tangan. Mohon izin Bapak Ibu, ini pun ya ini lagi-lagi masalah yang problematis. Tapi nanti ada orang itu yang dia menganut satu pemahaman,
yang pemahaman ini memang berasal dari satu negara di Timur Tengah yang memang tidak mengenal dengan adat istiadat itu. Makanya nanti dalam usul fikih ada namanya uruf, kebiasaan. Ya, oke. Intinya begini, dia bawa satu ajaran yang ada dari satu negara itu di Timur Tengah, dia bawa ke Indonesia, dia praktekkan, akhirnya jadi problematis. Anaknya datang ke masjid ketika diajak bersalaman sesama jamaah di masjid karena dia bawa apa yang dia dapat di negara Timur Tengah itu, yang di kita itu kan salam dengan membukukan badan kemudian mencium tangan, itu di antara bentuk takzim kan begitu, di antara bentuk kita menghormati. Tapi karena dia ada di satu negara yang memahami gak boleh bungkuk kepada manusia. Kenapa? Karena kalau bungkuk kepada manusia itu sama dengan menyembah. Ini yang akhirnya jadi problematis. Kenapa? Ini kebiasaan ya, karena nggak mengenal. Saya belajar nggak boleh, kata guru saya yang di Timur Tengah, kalian kalau membungkuk begitu berarti kita kayak apa namanya, kayak menyembah kepada manusia, kan nggak boleh. Padahal dalam konteks adat kebiasaan di Indonesia, mencium, khususnya di kita di Jawa Barat gitu ya, mencium tangan kemudian agak membungkuk itu dalam rangka menghormati. Tidak ada di antara kita yang ketika cium tangan ke orang tua saya menyembah ayah saya, nggak ada, ya kan? Nah ini yang sering kali jadi masalah dan ya jadi salah paham lah gitu. Ini muncul. Nah ini karena bapaknya nggak tahu, ini anak misalkan dari pernah belajar di Timur Tengah, akhirnya apa yang jadi masalah? Si bapak bilang, jamaah di situ bilang, nah ini anak nggak sopan, masa salaman ke saya kayak salaman ke sebayanya begitu. Nah ini sekali lagi makanya penyesuaian, memahami naus Al-Quran, hadis, makalah atau aqwalul ulama, pendapat ulama itu harus bijak, harus pandai-pandai di dalam mengamalkannya. Jadi kalau salah di dalam mempraktekannya, maka itu yang akan memunculkan masalah. Intinya apa? Kenali, cari tahu. Ketika sudah mengenali satu sama lain, maka disitulah pintu kasih sayang, pintu memberikan kemakluman satu sama lain akan hadir. Kurang lebih itu Bapak Ibu sekalian. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, baik, silakan barangkali ada jamaah yang mau bertanya. Waktunya tanya jawab. Saya juga pernah mendengar ada salah satu kelompok Ustaz. Jadi begini, mengapa contoh gini, dia memberikan contoh, setelah sholat itu astagfirullahaladzim atau astagfirullah aja. Beliau mengatakan bahwa itu astagfirullah aja 3 kali. Kalau tambah al-azim, Anda sudah nambahin 1. Kalau nah itu kan baru Anda di sini. Nanti anak cucu Anda bisa nambahin begitu. Ini katanya versi mereka gitu ya. Ini kira-kira bagaimana Ustaz ya? Karena memang ada ranah yang untuk diskusi gitu ya. Ada juga ranah yang memang sudah paten. Ada beberapa hal yang mengatakan bahwa yang namanya sunnah itu sudah stop sampai situ. Yang masih bisa bertambah itu adalah ijma, karena memang perkembangan dunia ini terus berkembang begitu. Barangkali itu Pak Ustadz, kira-kira bagaimana? Iya, jadi begini Pak Agus ya, kenapa ada akhirnya orang itu yang ibaratnya ya tidak ada habisnya gitu ya, mempersoalkan hal-hal yang sifatnya furu'iyah atau cabang tadi. Jadi begini, kalau saya mau ungkapkan dengan poin yang utamanya atau secara sederhana, sebetulnya yang membuat bukan hanya bukan hanya umat tapi juga para ulama akhirnya banyak menyoal itu sebetulnya dari sisi manhaj atau metodologi. Jadi ini aja intinya itu. Metodologi itu contoh yang paling gampang. Metode memahami Al-Quran dan As-Sunnah nanti ada yang disebut dengan kelompok tekstualis. Yang artinya kalau di Al-Quran hadisnya begitu ya sudah begitu. Saya sebutkan saja karena saya pun sebetulnya banyak belajar dari 2 kiblat besar lah bisa dibilang.
Kan kiblat besar keilmuan Islam itu kita bisa bilang pertama di Arab Saudi. Yang kedua nanti, ya ini nggak, jangan pakai angka 1 2, ini nanti kalau orang-orang tertentu jadi problematis juga. Agar diplomatis ya intinya, pokoknya kiblatnya itu Arab Saudi, kemudian Mesir. Ini di antara 2 kiblat yang menjadi kiblat utama pusat pendidikan Islam atau sumber ajaran Islam, pusat pengkajian sumber-sumber keislaman. Nah, dari 2 ini itu sudah cenderung berbeda, gitu ya. Sebenarnya kalau saya bilang, misalkan ulama-ulama di Arab Saudi cenderung tekstualis. Kalau mau kita jujur, kalau kita coba buka buku kitab-kitab dan seterusnya, sebetulnya tidak tekstualis juga. Saya ingin bilang bahwa kalau ada orang-orang yang mengaku pernah belajar di Arab Saudi dan dia tekstualis, sebetulnya dia sedang berbohong. Karena kalau kita lihat, nanti silahkan lihat buku-buku ulama-ulama seperti misalkan di Universitas Islam Madinah, kemudian di Ummul Qura, dan seterusnya, gitu. Itu kalau dilihat mereka menukil pendapat ulama itu dinukil. Jadi nggak ada misalkan ini langsung nggak. Jadi ini masalah kejujuran kembali lagi, gitu ya. Kalau seperti di Al-Azhar, tentu kalau di Al-Azhar itu sangat jelas, artinya mereka betul-betul sangat hati-hati di antara bentuk tawaduk di dalam mengkaji satu ilmu, maka mereka ikut kepada pendapat ulama dulu, gitu. Jadi nanti Pak Agus, masalah contoh saja masalah bermadhab itu kan berbeda nanti. Ada nanti yang anti madhab, ada yang harus bermadhab, gitu ya. Oh jadi itu kalau kita berangkat dari hulu ke hilir itu nggak akan beres. Dari Al-Qur'annya sudah beda-beda cara menafsirkannya, metodenya beda, hadis pun sama. Untuk menentukan, untuk menilai ini sahih, ini kriterianya nanti macam-macam, gitu ya. Kemudian nanti dari masalah usul fikihnya pun itu nanti ada keragaman. Kita mungkin mengenalkan sunnah itu sunnah saja ya. Kalau dalam fikih nih, sunnah itu apa? Sunnah itu apabila dilakukan berpahala, misalkan anggaplah penjelasan paling gampangnya, ditinggalkan maka tidak apa-apa. Itu anggap di antara penjelasan umum. Tapi nanti dalam mazhab Maliki, sunnah itu nanti ada sunnah, ada mustahab, itu 2 hal yang berbeda. Jadi nanti ada istilah-istilah juga itu, kaya dengan istilah. Sunnah itu yang kalau dalam mazhab Maliki ya, sunnah itu yang sering Nabi lakukan, sedangkan kalau mustahab itu amaliyah yang jarang Nabi lakukan. Contoh kayak duha, salat duha. Nabi itu memang melakukan salat duha tapi nggak sering. Itu yang masuk kategorinya mustahab. Ada nanti yang sunnah, yang rutin. Apa Nabi yang nggak pernah Nabi tinggalkan misalkan, seperti witir dan seterusnya, gitu ya. Cuman intinya sekali lagi, jadi persoalannya itu di masalah metodologi sebetulnya. Ada perbedaan di dalam cara memahami nas, ayat, kemudian as-sunnah. Itu satu dalam lingkup atau dalam ranah para ulama. Sedangkan di ranah umat, kenapa bisa sampai demikian? Sebetulnya gini, ya mau nggak mau ya Bapak Ibu, sebetulnya problemnya itu nggak bisa dipungkiri dari para ulama juga. Karena kalau kita lihat sebetulnya adanya konflik dan seterusnya di antara umat itu karena mereka juga mendapatkan itu dari para ulama yang mereka ikuti. Jadi sebetulnya mau nggak mau memang pahit, tapi ya harus kita katakan bahwa ada sebagian ulama yang akhirnya secara tidak sadar dia itu membahas sesuatu yang itu tuh bukan di ranahnya umat. Kebayang sekarang membahas tentang hal-hal berat seperti apa namanya, ya tadi contoh Khawarij, apa segala macam masalah Syiah gitu. Oke lah, untuk dalam rangka preventif menjaga nggak ada masalah. Kita cukup mengenalkan yang begini-begini ini. Tapi kalau kita bicara tentang komparasi perbandingan, wah itu merepotkan saya nih. Umat kebingungan gitu. Yang begini pasti repot sekali. Kemudian bicara masalah bid'ah dan seterusnya. Gitu ya. Bid'ah nanti kata Imam Syafi'i, bid'ah dibagi 2. Nanti ada yang nggak ada bid'ah ya bid'ah aja. Udah nggak bakal beres-beres tuh. Makanya sebetulnya ranah yang begini itu harusnya tidak sampai ke umat harusnya.
Umat itu harusnya ketika misalkan belajar fikih, belajarlah fikih yang sifatnya fikih-fikih praktis. Jadi diamalkan bukan untuk diperdebatkan. Kalau diperdebatkan, ya itu bingung umat itu di satu sisi kok dia misalkan ilmunya masih terbatas, dia ketemu dengan orang yang berbeda, dia ingin begini begitu akhirnya ini. Makanya penting juga sebenarnya para asatid, para ulama itu untuk memberikan edukasi. Ini perbedaan. Ini saya kalau karena sebelumnya juga saya suka mengajar fikih, di antara cara saya mengajar fikih itu saya sering kali bilang pilihan contoh seperti bismillah. Bismillah itu ada 3 cara di dalam sholat itu. Bismillahnya ada yang jahar seperti Imam Syafi'i, ada yang dia sir seperti Imam Hamba, kemudian Abu Hanifah, kemudian nanti ada juga yang tidak dibaca sama sekali seperti Imam Malik. Ini tiga-tiganya pilihan. Nah nanti ada cara bermadhabnya, nah itu berbeda lagi. Tapi yang harus jadi pegangan Bapak Ibu nih, untuk kita yang awam, ada satu kaidah. Apa kaidahnya ini? Kaidah populer. Pengajar fikih pasti tahu. Apa? Al-awam la madhab lahu. Orang awam itu enggak ada madhab tertentu, yang artinya dia ikut aja apa yang dia diajarkan gurunya, selesai. Kalau Bapak Ibu disuruh ikut pendapat Imam Asy-Syafi'i dari A sampai Z, bingung juga yang mana ya. Susah ngapalinnya kan? Makanya udah kebayang tadi kita bicara perpecahan akhirnya sekarang disuruh mikirin ini sholatnya Imam Syafi'i dari awal sampai akhir gimana. Wah kita kan pasti nanti nggak nyaman, aduh susah ya, aduh usia saya sudah begini, banyak pikiran begini, sekarang harus repot gitu ya. Nah intinya kurang lebih itu sih ya, perbedaan dari masalah metode memahami, kemudian nanti di ranah umat ya, sebenarnya umat itu banyak hari ini mengonsumsi apa yang seharusnya tidak dikonsumsi, intinya itu. Makanya ini sebenarnya jadi PR bersama, bukan hanya umat tapi juga para asatid, para pengajar, agar kalau bisa memastikan lagi kurikulum materi itu mana yang memang ini harus sampai ke umat, mana yang tidak. Mana yang memang ini perlu dikonsumsi oleh umat, mana tidak. Karena kalau salah di dalam menentukan, biasanya jadi konflik masalah di antara umat. Kurang lebih gitu. Allah Ta'ala alam. Ya, Ustaz, itu satu lagi ada pertanyaan di chat, mungkin Pak Ustaz bisa langsung baca. Apakah aliran Syiah dan Ahmadiyah tidak termasuk aliran Sunnah wal Jamaah? Oke. Ya. Jadi memang biasanya tadi tidak disinggung ya. Memang sengaja karena itu juga agak-agak beresiko. Jadi biasanya kalau kita bicara tentang perpecahan, biasanya Pak Agus dan Bapak Ibu sekalian, mohon izin, biasanya yang suka dilibatkan itu ada sebuah hadis namanya hadis firaq. Hadis yang 73 golongan itu. Mungkin pernah mendengar ya. Nah itu juga nanti ada sebagian yang salah memahami sebetulnya. Cuman intinya begini, yang hari ini beredar juga kan sebetulnya orang itu memperdebatkan siapa firqah najiyah, itu kan begitu ya. Siapa sih firqah, kelompok yang selamat itu siapa? Nah akhirnya itu saling mengklaim, oh saya yang selamat. Nah ini kan karena masuknya enggak dari pintu mahabbah cinta, jadi kok justru aneh. Kita tuh bukannya seharusnya sayang sesama ke kaum muslimin, malah justru pengen kaum muslim yang lain masuk neraka. Aneh. Padahal Nabi nggak mengajarkan demikian. Kalau Nabi tahu, Bapak Ibu sedih. Dan pasti Nabi tahu. Pasti Nabi tahu. Karena kan dalam sebuah ayat disebutkan, orang-orang jihad fisabilillah, apalagi sekelas Nabi itu, mereka itu sebetulnya tidak betul-betul wafat. Mereka menyaksikan, mendengar, dan seterusnya. Sedih kalau, ya Allah ini gimana umat kok. Aku dulu ingin menyatukan, dulu ada Aus dan Khazraj disatukan. Loh ini malah saling dorong-dorongan masukin saudaranya ke neraka. Kan agak aneh. Makanya kalau saya tuh punya satu prinsip begini, kalau ada orang gampang menyalahkan, begini begitu, merendahkan, mengklaim, sebetulnya ada kemungkinan dia salah berguru. Dia salah berguru. Karena dia punya pemahaman demikian kan pasti dari gurunya. Maka di antara kesimpulan yang paling awal yang boleh jadi dia salah berguru. Atau salah niat dia di dalam belajar. Jangan sampai ternyata niat dia belajar untuk agar dia punya banyak senjata untuk mengcounter orang lain, menyerang orang lain. Gitu ya. Nah, langsung pada intinya, apakah tadi Syiah kemudian Ahmadiyah ya, itu dia bagian dari Ahlussunnah wal Jamaah? Tentu bukan.
Ya, tentu bukan. Mereka bukan bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di Bandung itu Pak Agus, di 2016 itu pernah berkumpul tokoh-tokoh ormas Muhammadiyah, Persis, dan Muhammadiyah, Persis, dan Nahdlatul Ulama. Itu berkumpul mendiskusikan tentang siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu dihadiri oleh orang-orang ya tertentu yang memang punya jabatan di masing-masing ormas. Yang intinya rata-rata kaum muslimin, mayoritas kaum muslimin itu sebetulnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mayoritas. Gitu ya. Kalau misalnya ada yang bilang seperti misalkan Salafi, Salafi pun bisa dikategorikan sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gitu. Kita berhusnudzon saja. Ya. Nah, adapun yang menyimpang, kenapa seperti Syiah? Karena tadi Syiah itu diantaranya nanti harus misalkan mengimani bahwa Ali begini begitu. Nah, ini sebetulnya kan yang sudah di luar hal-hal yang bisa ditoleransi, apalagi Ahmadiyah, gitu ya. Jadi memang dari sekian kelompok itu memang hanya seperti akidah Asy'ariyah, Maturidiyah, Athariyah. Pernah mendengar nggak Bapak Ibu? Ini biasanya Ya kalau benar. ya. Nah, misalkan seperti para guru-guru kita, Ustadz yang biasanya kuliah di Lipia atau di Jakarta, itu ada sebagian yang misalkan Athariyah gitu. Kemudian nanti ya, kalau misalkan ada seperti saudara-saudara kita misalkan yang menamai kelompoknya dan kelompok Salafi, nah akidah mereka bagaimana ya silakan. Misalkan akidah ulama salaf dan silakan gitu. Selama Al-Qur'annya sama, ya masih mengimani Rasul, masih beriman kepada Allah, hari akhir dan seterusnya, maka sebetulnya itu masuk kategori Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada intinya hasil diskusinya itu saja intinya. Jadi mayoritas umat Islam di dunia itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalaupun ada apa yang di luar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah ya tadi, hanya kelompok-kelompok tertentu yang memang dari sisi hal usulnya itu memang dia berbeda dengan keumuman di Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu. Kurang lebih itu Allah taala alam. Baik, satu lagi Pak Ustaz. Apakah ada perbedaan akhlak dan adab? Perbedaan adab dan Akhlak. oke, nah ini bagus. Perbedaan adab dan akhlak. Jadi adab itu ya, adab itu adalah samrah itu buah dari hasil pendidikan manusia. Bisa hasil didikan manusia, bisa hasil didikan lingkungannya dan semacamnya. Bahkan hasil didikan Allah. Sedangkan akhlak itu buah perilaku yang baik, ya perilaku yang baik yang itu sumbernya itu dari ibadah. Saya ulang. Jadi kalau adab itu perilaku yang baik yang itu dihasilkan dari proses pendidikan. Dia dididik di keluarganya. Kalau mau beli sesuatu misalkan di toko apa, misalkan banyak yang beli berarti antri. Seperti di Jepang kan orang-orangnya beradab. Makanya ketika orang sudah masuk pendidikan, mereka tahu bagaimana tata krama dan seterusnya, maka masuklah yang disebut dengan peradaban. Jadi peradaban itu berangkat dari pendidikan formal. Tapi kalau akhlak itu buah perilaku yang baik yang sumbernya itu dari ibadah. Orang sholat, orang begini akhirnya dia mau melakukan, mau menunjukkan perangai perilaku yang baik, maka itu diantara bagian dari akhlak. Jadi beda hasil didikannya dari mana? Kalau itu didikannya dari hal-hal sekitar ya, pendidikan formal dan sebagainya. Sedangkan kalau akhlak, dia itu tadi dari dia menjalankan ajaran-ajaran dalam Islam, dari situ dia amalkan, maka itulah yang disebut dengan akhlak. Dia diberikan kemudahan untuk mengamalkan itu, menunjukkan itu, maka itu bagian dari akhlak yang baik. Makanya di Al-Quran disebutkan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak Nabi itu luar biasa. Semua akhlak kebaikan dalam Quran itu semuanya ada dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang ingin berakhlak, maka dia harus banyak menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dengan itulah akhirnya dia nanti diberikan semacam taufik oleh Allah untuk melakukan ini, melakukan itu. Dia tersenyum, kenapa? Karena begini, ini dan seterusnya. Gitu. Jadi kurang lebih perbedaannya itu. Ya, Allah Taala alam.
Baik, terima kasih Pak Ustadz. Sekarang kira kita udah cukup lama. Boleh Pak Ya. Ustadz menutupnya dengan doa aja Pak Ustadz. Silakan. Baik Bapak Ibu sekalian, keluarga besar Muskaf, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung dari kajian. Pertama yang ingin saya sampaikan sebelum ditutup, saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan pencerahan Bapak Ibu sekalian. Karena ya tadi, kalau kita ingin melihat umat menjadi lebih kuat ukhuwahnya, ya jalinannya lebih kuat, lebih erat, maka kita memang harus berangkat dari pemahaman, pengetahuan seputar masalah perbedaannya itu sendiri. Karena ketika kita paham bagaimana konsep perbedaan, apa yang menyebabkan ada perbedaan dan seterusnya, harusnya itu sudah cukup untuk kita memberikan udzur atau memaklum saudara-saudara kita yang berbeda. Nah, kita tidak pernah tahu Bapak Ibu, barangkali dari cara kita menunjukkan akhlak gitu ya, menunjukkan adab terbaik kita di dalam menyikapi perbedaan itu, mungkin ada orang yang melihat, terinspirasi, dan boleh jadi itu jadi lahan dakwah untuk Bapak Ibu sekalian. Maka jangan sepelekan cara Bapak Ibu di dalam menyikapi perbedaan, karena boleh jadi cara menyikapi perbedaan yang dilakukan oleh Bapak Ibu itu menjadi wasilah kebaikan untuk orang lain ketika orang lain nanti melihat apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Di akhir kita tutup dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'alam wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut, rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa 'inda al-hisab. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul idza syi'ta sahla. Allahumma arina al-haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. Atas pencerahannya. Kemudian kita akan bertemu lagi pada saat yang lain. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih.